Ya, saya memperkenalkan tentang ERACS ya, Enhanced Recovery After Cesarean Section. Nah, ini yang sering saya bicarakan mungkin dengan teman-teman. Dewi mungkin banyak saya ajak ngobrol ya. Rita mungkin di Poli, karena hampir 2 tahun ini saya sama beliau di Poli sering dengar celotehan-celotehan saya habis saya ngikut seminar di Zoom segala macam, pasti saya nyeloteh sama si Rita. Mungkin pernah dengar celotehan saya. Ya ini seksio zaman dahulu. Ya mungkin teman-teman dengarnya seksio, seksio apa sih seksio itu? Seksio itu didefinisikan sebagai melahirkan janin melalui sayatan di dinding perut dan dinding rahim. Wanita itu luar biasa sekali ya. Zaman dahulu wanita itu disesar tanpa menggunakan anestesi seperti di gambar ini, hanya dipegang saja ya, hanya dipegang seperti ini, dikeluarkan disayat perutnya dan dilahirkan bayinya. Dan ajaibnya dari cerita di sejarah seksio itu 50% penyembuhannya sempurna. Nah, ini blessing yang diberikan oleh Tuhan kita terhadap ibu-ibu ini ya. Dan teman-teman bisa bayangkan uterus itu membesar hampir 40 kali lipat, dia mengalami proliferasi sel-selnya, mengalami hipertrofi hampir 40 kali lipat sampai aterem, dan kemudian kembali lagi menjadi eutrofi sampai saat apa namanya, saat masa nifas, lewat masa nifas itu juga berperan sebagai faktor penyembuhan terhadap luka operasi. Nah, ada penelitian mengatakan bahwa luka operasi pada orang sesar dengan operasi selain sesar berbeda penyembuhannya. Dia mempunyai healing yang berbeda pada sayatan saat operasi itu. Ya mungkin karena ada pengaruh oksitosin juga yang kita kenal dengan nama apa namanya hormone of love itu ya, itu juga salah satu berperan dalam proses healing luka-luka pasca operasi ini ya. Ya, ini operasi yang unik. Ya, operasi sesar ini operasi yang unik. Satu-satunya operasi yang diminta oleh ibu hamil maupun keluarganya. Benar nggak ya? Tidak ada operasi yang lain yang diminta. Ya, biasanya dokter yang menawarkan, misalnya operasi apa? Appendicitis misalnya. Ini harus dioperasi nih, dokter bedahnya ngomong kayak begitu. Kalau sesar kadang-kadang malah ibunya yang minta, "Dok, saya disesar saja, Dok. Saya takut lahiran normal." Seperti itu. Makanya di tempat kita juga mengembangkan program yang lain, apa yang kayak ILA seperti itu, cuma sayangnya sampai saat ini belum begitu menggembirakan pesertanya karena terkendala oleh penanggungan asuransi. Ya, di antara momen unik ini kita harus bisa menyeimbangkan antara momen bahagia dan risiko daripada operasi itu. Ya, bisa dibayangkan saat operasi pasien sadar, dia bisa mendengar celotehan kita saat operasi seperti itu. Jadi perlu edukasi yang khusus juga pada ibu-ibu ini. Ya, tentunya di sini yang penting ini pendekatan tim pasien, keluarga, dokter kandungan, anestesi, pediatri, bidan, perawat. Termasuk di ERAK ini nanti melibatkan bagian gizi dalam penyiapan nutrisi preoperatifnya, seperti itu. Nah, ini kejadian sesar di Indonesia, masih sekitar 15-30% angka kejadian sesarnya ya. Cukup tinggi. Ya, ini juga memakan biaya BPJS yang makin tahun makin meningkat. Ya, ini sampai diaudit sama orang BPJS, kenapa sih di rumah sakit tinggi sekali angka kejadian sesarnya? Ya apalagi kayak kita, gimana nggak tinggi, kita rumah sakit rujukan tentu saja tinggi ya angka rujukannya jadinya nanti. Sesarnya juga tinggi karena yang datang ke rumah sakit rata-rata pasien yang memang memerlukan tindakan, yang sudah misalnya kartogram WHO sudah di fase bertindak. Nah ini beberapa indikasi sesar, terbanyak mungkin kalau di rumah sakit kita banyak riwayat sesar, ya kadang fetal distress seperti itu ya. Ini beberapa indikasinya. Dan ini sayatan-sayatan yang mungkin ya teman-teman pernah lihat. Oh, ini dokter Kutu kok sayatannya pas sekali di dekat apa namanya suprapubis, itu namanya sayatan Pfannenstiel ya. Ada yang sedikit di atas namanya Jokoven, ada yang lebih di atas lagi ini namanya Maynard seperti itu. Sekarang yang paling sering digunakan insisi ini, Pfannenstiel sama Jokoven yang paling sering digunakan. Ya. Nah, ini komplikasi yang berhubungan dengan terjadinya sesar itu yang dicantum oleh apa namanya terdapat di William Obstetri. Bisa terjadi sterektomi, transfusi, atau komplikasi anestesi dan lain-lainnya. Ya, mungkin bisa dibaca. Ya, ini yang paling kita takutkan. Kalau sudah sesar, nanti apa yang kemungkinan bisa terjadi pada kehamilan berikutnya? Yang paling kita takutkan adalah plasentanya ini. Plasenta previa, plasenta accreta, termasuk terjadinya ruptur, terutama pada hamil-hamil bekas sesar yang sudah berkali-kali hamil, atau bekas sesar yang kita berusaha untuk lakukan persalinan VBAC ya, vaginal birth after cesarean ya. Nah, ini ERAS ya.
Ini konsep ini sudah dikenalkan dari tahun 97. Pertama kali dipakai oleh dokter-dokter bedah digestif untuk operasi-operasi kolorektal. Nah, barulah sekitar tahun 2014-an diadopt oleh perkumpulan kita dokter kandungan, dibentuklah namanya dengan istilah awalnya ERAS CD gitu ya. ERAS CS ya. Jadi enhancement recovery after surgery cesarean section seperti itu ya. Jadi ada beberapa terminologi. Intinya adalah intervensinya berdasarkan evidence base. Ada tahapan preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif seperti itu ya. Ini ada beberapa terminologi ya. ERAS, ERAS-CD yang saya bilang tadi ya, yang sekarang akhirnya kita kenal dengan ERAC ya, enhancement recovery after cesarean section. Jangan dilebihin hurufnya ya, tambahin huruf I jadinya ereksi. Atau ditambahin huruf B depannya berak jadinya. Ya, jadi eraks ya, eraks. Jangan ditambahin huruf di depan sama di belakang, nanti maknanya berbeda ya. Nah, ini sejarah-sejarahnya mungkin bisa dibaca. Intinya di Indonesia mulai masuk ke Indonesia itu tahun 2019 ya, dikembangkan di Jakarta oleh Dr. Susilo, spesialis anestesi. Dan di Jakarta beberapa grup rumah sakit seperti Siloam dan Hermina Group sudah mengerjakan ini. Makanya berapa minggu lalu yang pasien terakhir kita rencanakan sesar itu memang dia mengenalnya dari temannya di Jakarta. Dok, ada yang 2 jam pos sesar katanya sudah boleh duduk ya, Dok. Wah, lebih tahu dia daripada saya, saya pikir seperti itu. Jadi ya kita harus update juga dengan ilmu-ilmu seperti ini. Jangan sampai kita ya setidaknya tahu ujung-ujungnya dikit lah. Jadi ke pasien juga kita bisa memberikan edukasi. Nah, ini tentang ERAT. Jadi tujuannya adalah untuk menstandarisasi perawatan perioperatif pasien hamil, mengurangi variabilitas pelayanan, dan menciptakan pedoman perawatan berdasarkan evidence base. Harapannya apa? Ibunya yang paling kita takutkan pada operasi-operasi sesar ini apa? Nyeri tentunya kan ya. Begitu terjadi nyeri, nanti ibunya nggak mau mobilisasi, nggak mau menyusui anaknya, nggak jadi dah bonding ke janinnya, ke anak yang dilahirkannya. Tentunya akan terjadi komplikasi yang lainnya nanti. Ya, misalnya bed rest terlalu lama, bisa terjadi tromboemboli di kaki segala macam. Wah, itu banyak rembetannya nanti seperti itu. Jadi dengan menggunakan ERAC ini diharapkan ibunya sebenarnya ada 2 evidence base yang levelnya high, yaitu bagaimana kita preparasi bowelnya, ususnya tidak tidak puasa terlalu lama, dan bagaimana manajemen nyerinya sehingga ibunya dapat mobilisasi sehingga dapat merawat bayinya lebih awal seperti itu. Nah, ini. Jadi persiapannya kapan? Sebenarnya persiapannya ini multidisiplin. Jadi dimulai pada saat antenatal. Jadi bukan pada saat lahiran baru kita ujuk-ujuk lakukan ERA. Idealnya dari awal. Nanti ada step-stepnya. Nanti saya sampaikan step-stepnya. Nah, jadi pendekatannya idealnya dari atas ke bawah nih, Mbak Temi. Jadi dari manajerial, bukan hanya dari dokter kandungannya saja atau dari kita bidan yang menginisiasi ini, tapi ada pendekatan manajerial top down policy. Jadi ada, nanti saya kasih di slide bagian akhirnya itu ada termasuk SPO-nya bagaimana, nanti kan bisa kita adopt di sini, bisa kita kerjakan. Multidisiplin artinya bukan hanya dokter kandungan, bidan, tapi juga melibatkan dokter-dokter yang lain, misalnya dokter anestesi, dari segi pembiusannya, dokter anak, nanti bagaimana, jangan ide misalnya ada kayak dokter anak nggak pro inisiasi menyusu dini, misalnya seperti itu, susah juga, nggak bisa kita mengerjakan ERAP seperti itu. Ya. Nah, juga kita menyediakan media-media seperti leaflet, segala macam ini untuk nanti kita berikan ke ibunya pada saat persiapan menjelang operasi. Ya. Nah, kenapa ERAP? Ya, ternyata penelitian mengenai sesar sendiri di dunia itu sangat sedikit ya mengenai sesarnya. Kalau tentang ERAP-nya banyak tentang sesarnya karena sangat dinamis sekali ya. Sesar mungkin antara saya dan sejawat yang lain yang dokter kandungan di PKT sama aja, ada sesarnya, insisinya seperti itu, tapi dinamika dalam perjalanan sesar duranto operasi itu sangat berbeda-beda, sehingga di situ sangat banyak sekali variabel yang harus diteliti, sehingga penelitian mengenai sesar ini sangat sedikit. Ya, terus evidensinya juga tidak up to date. Jadi teknik operasi dari dulu sampai sekarang ya itu saja, seperti itu ya teknik operasinya. Terakhir berubah tahun 1986 itu. Yang bagaimana teknik penjahitan, ada yang bilang tidak menjahit peritoneum segala macam seperti itu, ya. Nah, ini manfaat dari ERAP seperti saya bilang tadi. Jadi meringankan nyeri
sehingga kalau dia nyerinya kurang, ya mobilisasinya cepat, nanti cepat dia menyusui bayinya, sehingga terjadi bonding antara ibu dan janin dan anaknya, ya. Mengurangi opioid. Nah, biasanya mungkin opioid dosis tinggi, biar ibunya agak nyaman dikasih opioid dosis tinggi, kita kurangin opioidnya, dan pemberian obat nyeri hanya sebatas pemberian paracetamol, opioid dosis rendah, maupun pemberian NSAID. Dan tentunya mengurangi durasi rawat inap, yang mungkin bisa pasien posisi kita rawat minimal 2 hari pasca SC, bisa kayak partus normal aja, besok sorenya sudah bagus mobilisasi, ya ngapain lama-lama di rumah sakit, apalagi di musim pandemi seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini beberapa guideline, ya mungkin di slide yang saya share sudah ada ini, mungkin kalau teman-teman sempat ya iseng-iseng buka internet, silakan monggo dibuka ya, dikunjungin mengenai guideline-guideline ini, rata-rata Inggris ya. Jadi apa namanya? Ini rekomendasinya ada preoperatif ada 6 rekomendasi, intraoperatif ada 9, postoperatif ada 11 rekomendasi. Nah, saya bahas satu-satu ya. Oke, ini sedikit nanti ada tulisan level-level ya, makin kecil angkanya makin tinggi level evidennya. Jadi teman-teman yang lagi kuliah ini pasti tahu ya, yang paling tinggi level eviden itu adalah RCT ya, meta analisis yang RCT ya. Kayak pendapat kayak saya, misalnya Mbak Mumu nanya saya, "Dok, ini menurut pendapat dokter gimana? Gini 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 gini." Nah, itu pendapatnya level 5 tuh. Expert opinion itu dari segi level eviden itu pendapatnya paling rendah ya. Jadi harus di cross check nih, benar nggak, jangan-jangan dokternya nipu nih dibilangnya begini. Itu ya. Oke. Nah, ini rekomendasi preoperatif ya, informasi preadmisi edukasi ya. Jadi melibatkan bagaimana seorang ibu yang mau disesar ini dia nyaman nanti ya masuk rumah sakit, mau diterima di admisinya dengan baik, kemudian Bu Bidan menyambut di ruang bersalinnya juga dengan baik, jadi ya disambut dengan senyum, tidak di apa ya istilahnya ya, tidak disenyumin kan, ibu hamil itu kan ini ya Mbak Mumu ya, apa namanya, feeling guilty-nya tinggi. Seperti itu ya. Jadi kalau disambut dengan Baperan, Dok. ya, pasien-pasien saya di poli itu kok disenyumin dia pasti berbeda. Dari awalnya begini dia langsung begini. Kayak begitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi perlu touch sedikit ya di sini ya. Termasuk ini tugas saya dokter kandungan mempersiapkan ibu dari poliklinik. Jadi kita jelaskan seperti yang ada di CEO operasi itu, apa sih risiko operasi, kenapa dioperasi, ibunya ini sampaikan juga. Seperti di poin kedua ini, hindari seksio tanpa indikasi. Ya, ya apa namanya, semua seksio yang kita kerjakan ya lebih baik harus dengan indikasi, jangan tanpa indikasi. Jadi seksio on request itu kita hindari. Ya. Kakak sini, kakak. Kakak. Kak. Ya, ini membatasi puasa. Nah, ini yang kemarin waktu persiapan apa namanya? Persiapan pasien yang akan sesar itu membatasi puasa. Jadi sekarang tidak harus ibu yang akan kita sesar itu prolong fasting. Jadi boleh makan padat sampai 6 jam preoperasi. Kemudian dari 6 sampai 2 jam jelang operasi itu boleh minum apa namanya? Liquid yang apa yang cairan-cairan itu boleh. Minuman gula, teh, boleh silakan ya. Nah, andaikan ibunya masih bawel dan masih dengan misalnya mengingat operasinya sebelumnya yang apa kata orang harus puasa atau apa, tetap dia berpuasa. Jadi 2 jam sebelum operasi kita berikan minuman gula nanti ya, minuman gula seperti itu ya. Nah, kenapa seperti ini persiapannya kok agak berbeda, nggak kayak dulu 8 jam sebelum operasi harus puasa total ya. Ini katanya mengurangi risiko aspirasi jika membatasi rasa haus dan lapar. Ya, dia mengurangi juga hipovolumia dan ketidaknyamanan atau dissatisfaction patientnya ya. Dan panduan dari American Society Anesthesiologist menyatakan bahwa puasa 6 sampai 8 jam berdasarkan jenis makanan dicerna ya, seperti yang tadi saya bilang tadi. Ya, jadi 8 jam itu 8 sampai 6 jam itu boleh yang makanan berat, boleh. Jadi dari 6 jam sudah makanan-makanan yang lunak ya, seperti itu yang banyak cairannya. 2 jam sebelum operasi nanti kita berikan analgetik, kita berikan larutan gula. Nah, ini karbohidrat. Nah, tadi pemberian karbohidrat 45 gram direkomendasikan. Ini misalnya didapat dari mana? Ini kayak makanan apa minuman Gatorade. Mungkin kita susah dapatkan Gatorade ya. Kita bisa berikan jus apel 475 ml. Ini kandungannya sekitar karbohidrat 56 gram tanpa ampas. Atau kita bisa memberikan 2 sampai 3 sendok makan madu ya itu. Katanya dengan pemberian pemberian gula seperti ini tentu dihindari pada ibu-ibu yang diabetes ya. Dia bisa mengurangi kejadian hipoglikemia ibu dan stres metabolik.
Ya, ini tujuannya pemberian glukosa gitu ya. Nah, edukasi pasien ini juga diperlukan seperti saya bilang tadi. Di sinilah peran kita menyiapkan misalnya kayak leaflet atau handout sehingga pasien dapat membaca tujuan dilakukan tindakan operatifnya ini apa, seperti itu, risikonya apa. Jadi pasien dapat mempersiapkan diri, oh ini kan seperti ini, nanti bagaimana, seperti itu. Itu juga perlu kita jelaskan. Ya, baik saya, dokter kandungan maupun ibu-ibu bidan nanti yang menemui pasien sebelum operasi, misalnya ditanyakan, jadi bisa memberikan gambaran sedikit ya. Nah, ini juga diperlukan persiapan dan dukungan laktasi dan menyusui. Idealnya ini disiapkan dari saat antenatal care. Jadi sehingga dukungan terhadap golden period di 1 jam pertama itu ibunya sudah bisa sudah memahami kenapa dia harus dilakukan inisiasi menyusui dini ya. Nah, kita sama-sama tahu ya, dengan menyusui dini ini dapat meningkatkan luaran maternal maupun neonatal yang lebih baik dari segi ikatan emosional, komplikasi infeksi pada bayi, mengurangi risiko kematian mendadak pada bayi, dan tentunya menyusui itu adalah prioritas kesehatan publik yang kita ketahui ya. Inisiasi menyusui dini itu harus ya. Kita sudah kerjakan di sini Pak ya. Oke, optimalisasi hemoglobin ya, ini sangat diharapkan karena hem dan globin ini sangat berperan dalam transport oksigen ke seluruh tubuh termasuk nutrisi kepada janin nantinya. Seperti itu. Jadi kita optimalkan. Ini kejadian hemoglobin ini dalam 2-3 tahun kayaknya Risdeknas tahun 2018 itu ternyata pada ibu hamil itu meningkat hampir 18% kejadian anemia. Makanya kita pakai di Indonesia itu kadar HB itu 10 bukan 12. Makanya kalau teman-teman melihat kita konsulkan pasien sesar ke anestesi selalu dibilang anemia pasien kita. Karena target HB-nya sebenarnya ya dari WHO ya 12. Nah, kalau di Indonesia kita pakai 12 untuk untuk ibu hamil, hampir 90% ibu-ibu hamil kita anemia. Kayak gitu. Jadi kita pakai target 10 ya. Nah, ini ringkasannya untuk preoperatif. Jadi diskusikan pada pasien mengenai ERAK itu apa, tahapan, tujuan, manfaat, dan risiko. Edukasi mengenai program laktasi, terutama mengenai IMD. Pastikan lab HB-nya normal, ya kita targetkan 10. Hindari puasa yang terlalu lama, bisa bilang tadi ya. 2 jam sebelum operasi kita bisa berikan jus apel seperti tadi ya, atau pemberian alternatif madu 2-3 sendok makan. Pemberian IV line atau drip cairan ini maksimal tidak boleh lebih dari 3 liter ya, jangan sampai benar-benar digerojok nanti cairan RL-nya dikasih sampai berapa 6 flash berarti ya, nggak mungkin lah ya, paling kita gerojok paling 1-2 flash lah kalau misalnya ibunya yang kemarin yang puasa itu biasanya preoperatif agar tidak hipovolemik, biasanya kita gerojok 1-2 flash atau dikasih kristaloid mungkin 1 flash atau lanjutkan dengan koloid 1 flash atau dilakukan kristaloid seperti itu ya. Jadi maksimal 3 liter ya. Oke, ini untuk prosedur operatif ini kebanyakan nanti dikerjakan oleh anestesi. Ya, ini mungkin nice to know aja untuk teman-teman kita dan yang penting persiapan preoperatifnya kita sudah pahami. Untuk persiapan operatifnya ini nice to know saja. Optimalisasi cairan intravenas bisa bilang tadi tidak boleh lebih dari 3 liter, tergantung jumlah pendarahan juga. Cegah atasi hipotensi akibat anestesi spinal. Nah, di sini ini diharapkan dokter-dokter anestesi tidak memberikan full dose dosis-dosis dari bupivacain itu ya, yang dapat menimbulkan terjadinya hipotensi. Makanya untuk mengurangi penggunaan obat-obatan seperti efedrin segala macam. Nah, itu juga bisa menyebabkan peningkatan kejadian nyeri pasca operasi. Jadi beberapa anestesi yang sudah melakukan program ERAK ini rata-rata dosis bufinya dikurangin, yang biasanya 7,5 bisa dikurangin 6 atau 5. Sehingga tidak mungkin dengan dosis seperti itu tidak nyampe sampai 6 jam pasca operatif, bisa sampai 2 maksimal 3 jam pasca operatif pasiennya sudah motoriknya kembali seperti semula. Nah, disinilah nanti awal dari inisiasi kita untuk melakukan mobilisasi dini. Ya. Menjaga normotermi. Nah, ini juga diperhatikan untuk ibu-ibu bidan yang masuk ke kamar operasi, ya perhatikan suhu ruangan juga ya. Jadi yang disarankan antara 22 sampai 23 derajat. Tidak boleh juga terlalu dingin, tidak boleh juga terlalu panas ya di dalam ruang kamar operasi. Nah, shivering juga dapat kita cegah dengan mengurangi penggunaan obat-obatan seperti misoprostol. Nah, jadi misoprostol yang biasa kita gunakan 3-4 itu kadang-kadang juga memicu terjadinya shivering pada ibu-ibu pasca salin. Ya. Nah, antibiotik profilaksis. Nah, kalau dari kepustakaan, dari panduan dari ACOG, ini 1 jam sebelum tindakan operatif dimasukkan antibiotik itu.
namanya profilaktik sebenarnya hanya diberikan preoperatif saja. Postoperatif idealnya kalau kita bilang profilaktik, jadi postoperatif bisa diganti dengan terapi oral seperti itu. Nah, kita juga harus melihat kondisi di tempat kita bekerja di rumah sakit sini ya. Rata-rata kalau teman-teman lihat lab-lab postoperatif kita itu rata-rata kadar WBC-nya, WBC-nya pasti di atas 16.000. Jadi saya jujur agak ngeri hanya memberikan antibiotik profilaktik. Tapi ada baiknya nanti kita coba ya. Setidaknya misalnya profilaktik 1 jam pasca preoperatif, kemudian dilanjutkan 1 kali pemberian antibiotik dan obat nyeri sampai 6 jam pasca operatif. Setelah itu kita ganti obat oral. Nanti kita coba apakah ada perbedaan bermakna nggak dari segi fast score dan kadar WBC di labnya. Ya. Kemudian pemberian uterotonika yang optimal ya, pemberian oksitosin tentunya diberikan ya. Jadi kalau di kepustakaan dibilang bisa diberikan 1 ampul atau 10 unit bolus pada operasi-operasi yang elektif, dilanjutkan 20 sampai 30 international unit untuk yang elektif. Tapi kalau untuk yang emergency cesarean section bisa kita berikan sampai 3 ampul bolus maksimal, dilanjutkan dengan 3 ampul, bisa sampai 30 international unit di drip sampai 6 sampai 12 jam pasca operasi. Nah ini juga intraoperatif nausea vomiting dan postoperatif nausea vomiting. Jadi bagaimana caranya? Ya bisa dengan pemberian obat antiemetik seperti ondansetron atau dexamethasone. Atau biasanya teman-teman kita anestesi memberikan omeprazol seperti itu, atau metoclopramid juga bisa. Dan ini hindari ekstorisasi uterus, ini tugas saya. Jadi saya sebisa mungkin menjahit uterus itu di dalam kafum abdomen. Jadi tidak kita keluarkan keluar kafum abdomen. Karena mengeluarkan keluar kafum abdomen ini dapat merangsang refleks vagal juga, dapat merangsang nyeri. Dan hindari ternyata pencucian kafum abdomen juga kalau bisa kita kurangin. Jadi kalau misalnya nggak begitu banyak darah atau ketubannya jernih-jernih saja, mungkin idealnya tidak perlu kita sampai guyur air ke dalam kafum abdomen sehingga dapat merangsang refleks muntah nanti dengan mencuci kafum abdomen itu. Ya. Multimodal analgesi, ya di sini intinya adalah mengurangi penggunaan morfin atau morfin dosis rendah. Jadi pengobatannya sebelum operasi kita berikan biasanya farmadol atau keterolak boleh. Kemudian pada saat penutupan dinding abdomen kita berikan lagi analgetik, kemudian dilanjutkan sampai 6 jamnya. 6 jamnya nanti di situ kita cabut kateter, kita berikan analgetik lagi, dan setelah itu kita ganti obat oral. Obat oralnya sangat sederhana, hanya pemberian NSAID dan paracetamol atau ibuprofen. Sangat-sangat murah meriah sekali ya. Jadi sebenarnya teknik ini bisa sangat aplikatif kita gunakan untuk pasien-pasien, terutama pasien-pasien BPJS ya. Ya, ini inisiasi menyusu dini, ya skin to skin contact tentu sudah kita kerjakan ya pada bayi yang vigorous baby, kita langsung lakukan skin to skin contact. Delay clamping. Nah, ini ayo teman-teman kita kerjakan ini bareng-bareng ya, delay clamping. Menunda pemotongan tali pusat 30 sampai 60 detik setelah persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan secara sesar. Ya, keuntungannya dia meningkatkan cadangan besi ke dalam janinnya sehingga terjadi juga untuk mencegah terjadinya necrotizing enterocolitis. Nah, ini sebenarnya sudah ada guideline-nya nih, ada buku guideline-nya ini ya. Saya sendiri belum punya, tapi sudah sering saya dengar delay clamping ini, dan ini manfaatnya. Ya, kalau langsung kita potong, dia 39% darah dalam janin ini tidak cukup untuk diberikan ke janin. Dengan pemberian dengan kita mendelay 30 sampai 60 detik, ini akan meningkatkan 80% darah menuju return ke janin. Justru kalau dilakukan lebih dari 60 detik ini tidak juga bagus seperti itu. Nah, ini beberapa alasannya. Ya, ada pumping iron, early bird yang ini ya, benefitnya apa bisa dibaca di sini ya. Termasuk kemungkinan terjadinya bayi kuning di sini juga bisa dicegah ya. Jadi intinya kalau bisa bayi vigorous, dan sekarang juga dari kepustakaan terbaru tidak harus langsung, makanya kayak di Oka itu saya nggak minta lagi selang suction untuk suction bayinya. Jadi tidak harus kita langsung suction. Jadi kalau bayi lahir bagus ya nggak usah disuction juga. Seperti itu ya. Jadi mengurangi refleks vagal di tenggorokan bayinya juga. Nah, bayi vigorous kita tunda 30 sampai 60 detik baru kita clamping seperti itu. Nah, di sini kalau kita lakukan pada saat intraoperatif dengan suhu
kamar operasi yang dingin, wah ini hipotermi nanti bayinya. Jadi kita usahakan suhu kamar operasi antara 22 sampai 23 derajat Celcius ya, sekitaran itu. Nah, ini prosedur intraoperatifnya yang mungkin banyak kita kerjakan di kamar operasi dan melibatkan anestesi ya. Pastikan pasien dipasang penghangat. Jadi tadi yang saya bilang harus normotermia, antibiotik profilaksis 30 sampai 60 menit, regimen spinal anestesi di sini dengan pengurangan dosis dosis untuk spinalnya dan mengurangi penggunaan morfin. Cegah atasi mual akibat hipotensi dari spinalnya, kemudian dilakukan delay clamping dan lakukan inisiasi menyusui dini, menggunakan obat-obat ototonik terutama oksitosin seperti saya bilang tadi, ini juga salah satu modalitas untuk healing jaringan kita ya. Batasi jumlah cairan yang masuk dan penggunaan analgetik yang multimodal ya. Nah, ini terakhir prosedur postoperatifnya, asupan oral yang awal. Nah, beberapa teman-teman yang di Jakarta yang melakukan ERAK ini, jadi pada saat 2 jam postpartum di ruang pemulihan, pasiennya sudah diberikan minuman gula. Dan kalau bagus bisa dicopot selang kateternya dan diantar ke ruang bersalin dengan menggunakan kursi roda. Nah, mungkin di tempat kita belum bisa seperti itu ya. Jadi mari kita coba nanti mungkin 6 jam pasca operasi, pasien sudah di ruang pemulihan, sudah di ruangan kita berikan asupan oral seawal mungkin ya. Beralih diet tidak harus sekarang yang terbaru tidak harus diberikan makanan lunak. Jadi silakan makan bebas pasca operasi. Seperti itu ya, makan bebas pasca operasi. Tujuannya ini apa? Pemberian oral dini ini menyebabkan apa? Mempercepat kembalinya fungsi usus. Selain kita memberikan glukose preoperatif, ini juga dari penelitian katanya dapat menurunkan fas pasca operatif dan mempercepat terjadinya flatus pada pasien. Jadi tidak perlu kita berikan glukola lagi seperti itu ya. Untuk ini jadi dengan flatus cepat, peristaltik bagus, mungkin ya bisa bisa buang air besar secara sendiri nanti ya. Nah, ini juga meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan stres pasca bedah ya. Kontrol glikemik. Nah, ini mungkin yang belum rutin kita kerjakan ya, pertahankan glukose di level 180 sampai 200 ya. Mobilisasi dini. Nah, ini tadi ada yang saya bilang 2 jam, mungkin kita coba dulu dalam 6 jam pertama ya. Mobilisasi cepat ini tujuannya apa? Contohnya misalnya 0 sampai 8 jam dia duduk di sisi ranjang berpindah dari kasur ke kursi. 8 sampai 12 jam dia berjalan 1 sampai 2 kali atau lebih di ruangan, 24 jam sampai 48 jam dia bangun di tempat tidur selama 8 jam seperti itu. Saya harapkan sih sebenarnya dalam 6 jam tuh ibunya sudah mobilisasi turun dari tempat tidur, sudah bisa jalan ya. Jadi jangan takut mobilisasi dini, yang kita takutkan kemarin kan PDPH-nya itu ya, Dok, itu PDPH pasiennya terlalu mobilisasi cepat. Sebenarnya PDPH itu muncul bukan karena mobilisasi cepatnya itu, tapi karena paling sering karena multipuncture atau penggunaan jarum needle untuk spinalnya yang besar sehingga terjadi kebocoran liquor di tempat spinal yang ditusuk itu. Itu sebenarnya yang menyebabkan terjadinya PDPH. Namun kan obat-obatan untuk PDPH sudah ada kan seperti pemberian kopi, pemberian Ericap yang biasa kita berikan tentunya dapat mengurangi itu. Banyak keuntungannya kalau mobilisasi dini ya, meningkatkan fungsi baru, oksigenasi jaringan, terus menurunkan resistensi insulin, atrofi otot. Yang paling kita takutkan apa nih? Tromboemboli vena di tungkai bawah. Ya, kalau dia terlalu terlalu lama tiduran ya. Ya tentunya dengan mobilisasi dini ya tentunya kita harus menghilangkan beberapa hambatan-hambatan termasuk nyerinya kita kontrol, kateter urinnya kita cabut lebih awal, mungkin infusnya yang biasanya kita pakai infus gantung gitu mungkin bisa kita ganti dengan Janssen plug saja mungkin seperti itu. Untuk misalnya sangat nyeri bisa kita masukkan analgetik per intravena dahulu ya. Tapi kalau ibunya ada dengan analgetik oral saya sudah bagus, saya pikir tidak perlu lagi intravena. Nah, ini mobilisasi dini ya. Nah, ini percepatan pemulihan perut sehat ya, ini sama dengan tadi ya, intinya secepat mungkin mobilisasi. Kemudian ini percepat pengembalian usus dengan meminimalkan konsumsi opioid. Nah, ini pertimbangkan mengunyah permen karet. Nah, ini katanya dengan mengunyah permen karet ini dapat mengembalikan fungsi ini, metode yang murah dan cepat ya, mempercepat pemulihan saluran cerna. Nah, juga saya baru tahu nih, Pak. Jadi nanti pasien-pasien post EC bisa kasih permen karet nih, Mbak Momo nih, nyiapin di kantin kantin KIA.
Bu makan Ya, permen dong. karet ya. Nanti Cuan dong. bayar di kantin aja, bayar di anestesi. Ya, oke. Nah ini pelepasan kateter. Nah dulu zaman saya pendidikan, kenapa harus 24 jam pasca SC kita lepas kateter itu katanya nanti terjadi retensi urin. Ya retensi urin terjadi hanya 7% kalau kita lepas 24 jam, 15% kita andaikan kita lepas dalam 12 jam terjadi sekitar 15%, 30% kalau kita lepas dalam 24 jam itu 7%, terus dalam jangka waktu 12 jam itu 15%, 6 jam kita lepas 30% terjadinya retensi urin. Nah, ini diteliti lagi ternyata tidak bermakna seperti itu. Justru pemasangan kateter yang lebih dari 12 jam itu dapat meningkatkan terjadinya infeksi saluran kemih. Makanya mungkin beberapa ibu-ibu yang pasca sesar pulang pasti mengeluh, "Dok, kok nyeri ya ini kalau saya kencing masih agak-agak nyeri." Mbak Yaya mungkin atau Mbak Umi merasakan seperti itu nggak? Ya, mungkin seperti itu karena dari penelitian terbaru di atas 12 jam meningkatkan terjadinya ISK. Jadi kalau pasien sudah bisa mobilisasi, nggak apa-apa, dicabut aja kateternya seperti itu. Jadi nggak usah dipertahankan ya. Tapi harus dimotivasi untuk mobilisasinya. Nah ini saya bilang tadi ya, penggunaan kateter urin secara menetap itu meningkatkan kejadian ISK, terutama di atas 12 jam. Ya. Nah ini profilaksis tromboemboli. Ya tadi makanya harus mobilisasi cepat biar pasiennya tidak sampai terjadi tromboemboli seperti ini. Memang kejadiannya sangat-sangat jarang. Ya. Oke, analgesia multimodal seperti saya bilang tadi. Jadi 6 jam pasca sesar sudah kita ganti dengan obat-obatan oral. Pemberiannya apa? Paracetamol, ibuprofen atau golongan NSAID. Ya. Atau pemberian opioid dosis rendah yang biasa kita berikan di sini yang tramadol itu yang saya gabung paracetamol tramadol analtram itu ya ternyata itu ada evidennya memang ya analtram paracetamol kita berikan tapi ada baiknya kalau sudah hanya bisa dengan satu analgetik saja pemberian NSAID yang paracetamol tramadol ini bisa kita stop karena dapat menyebabkan efek sedasi juga meskipun sedasi ringan. Nah penggunaan kayak Dorogesic, PET, segala macam itu sudah sangat-sangat kita tinggalkan karena tidak ada keuntungannya, malah risikonya dikatakan tinggi. Saya lupa saya baca di beberapa artikel itu risikonya tinggi sekali. Jadi tidak dianjurkan penggunaan Dorogesic PET yang ditempelkan di kulit itu ya. Lepas rawat. Nah, setelah pasien pulang, nah di sini satu lagi erak. Jadi dalam 24 jam pertama kalau bisa ada salah satu perawat kita atau bidan kita nanti mengontak ibunya, misalnya WA saja atau di telepon, "Bu, gimana keadaannya setelah ini, sehat apa tidak?" Seperti itu. Karena erak ini, kalau teman di Jakarta itu 24 jam pasca sesar sudah dipulangkan pasiennya. Kalau kita kayaknya belum berani ya. Ya, nanti kita lihat juga kalau ibunya antusias, bagus ya, coba-coba saja pulangkan 24 jam sorenya. Kayaknya dulu pernah sih satu kali, karena lupa kita pulangkan 24 jamnya ya. Pernah kayaknya itu karena lupa. Jadi kita pulangkan 24 jamnya ya. Pengobatan anemia tentunya kalau HB-nya rendah, biasanya HB di bawah 8 kita transfusi, tapi kalau HB-nya di atas 8 ya kita berikan obat penambah darah oral saja ya. Dukungan menyusui dini. Nah, ini pentingnya persiapan pada saat antenatal sehingga ibu yang akan menyusui ini dapat dukungan bukan hanya dari suaminya tapi dari keluarga juga ya untuk memberikan ASI secara eksklusif nanti ya. Jadi ini yang ringkasan untuk prosedur postoperatifnya, intake oral lebih dini, pasien boleh diposisikan 30 sampai 45 derajat di ruang rawat dalam 6 jam pasca bedah kateter urin, mobilisasi bertahap, percepat pemulihan fungsi pencernaan, ya kayak tadi bisa dengan mengunyah permen karet. Jika tidak mual, muntah pun kembung, pasien dapat diberikan kudapan ya, silakan makan bebas ya, dukungan laktasi, optimalkan waktu istirahat dan tidur, pemeriksaan TTV ya sesuai dengan jadwalnya, screening anemia dan pemantauan pasca lepas rawat. Nah, jadi ini beberapa ringkasan pemberian obat pada eraknya ya. Jadi preoperatif kita berikan karbohidrat tadi atau jus apel ataupun pemberian madu tadi ya dan pemberian analgetik preoperatif ya 1 sampai 2 jam sebelum operasi. Kemudian intraoperatif ini lebih ranahnya dokter anestesi. Nah, ini mungkin ranah kita di postoperatif nanti. Jadi 6 jam pasca persalinan kateter bisa diberikan antibiotik analgetik multimodal lainnya dalam bentuk oral. Kalau perlu yang non boleh yang non opioid, kalaupun perlu opioid
pilihan pertama adalah golongan tramadol, seperti itu. Jadi mobilisasi dini, ya. Ini ada checklistnya, mungkin nanti saya bagikan aja slide-nya ya, bisa dibaca ya, biar kita bisa cepat ini ya, diskusi ya. Jadi ini beberapa step-stepnya, nanti kita buatkan checklistnya, nanti andaikan program ini jalan, jadi bisa dimasukkan ke dalam reka medisnya ya. Yang antibiotik sudah dikerjakan atau belum, tinggal dicentang-centang saja ya. Ya. Jadi ini kesimpulannya, ERAK merupakan suatu standar pelayanan berbasis eviden dari preoperatif, intraoperatif, hingga postoperatif. Jadi manfaat yang diberikan dari implementasi ERAK ini adalah apa? Seperti saya bilang tadi, mengurangi nyeri, dengan nyeri berkurang, pasiennya dapat mobilisasi dini, dapat melakukan kontak erat dengan segera dengan anaknya, ya pemberian analgetik kita kurangin dengan yang mengandung opioid, ya pemberiannya yang multimodal tadi, kemudian pemberian asupan makanan sedini mungkin, kemudian mengurangi lama rawat inapnya. Ya, mungkin ini dari saya, Mbak Mumu. Saya kembalikan ke Mbak Mumu untuk sesi diskusinya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Putu. Kepada teman-teman yang ingin